Saya Rihana Geda Pratiwi mewakili SMA Negeri 4 Kota Kediri siap mengikuti SMA Awards kategori lomba News Anchor. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semapa News akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan bersama saya Rihana Geda Pratiwi. Baik pemirsa, berikut berita utama kami. Pembangunan infrastruktur pendukung IKN mulai dikebut. Seiring diresmikannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara oleh pemerintahan pusat bersama DPR Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2022 lalu, maka pembangunan infrastruktur pendukung mulai dikebut. Salah satunya ialah pembangunan Bendungan Sepaku Semoy yang saat ini telah mencapai 40%. Selain Bendungan Sepaku Semoy yang telah ditargetkan akan selesai pada tahun ini, Jembatan Pulau Baling yang menjadi akses ibu kota baru pun hampir selesai pengerjaannya. Pusat pemerintahan IKN ini sendiri akan dibangun pada lahan seluas 5.600 hektar di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Infrastruktur pusat pemerintahan lainnya seluas 56.000 hektar berada di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Proyek Nusantara ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemindahan ibu kota ini memerlukan biaya sekitar 501 triliun. Lantas, bagaimanakah skema pembiayaan proyek IKN ini? Pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa pembiayaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota serta penyelenggaraan pemerintahan berasal dari dua sumber, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber-sumber yang sesuai dengan perundang-undangan. Baik pemirsa, memasuki berita selanjutnya. Makanan khas Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam. Tidak hanya keberagaman budayanya, melainkan dengan kulinernya yang khas. Salah satunya ada di Kalimantan Timur. Berkunjung ke bumi Mula Warman, Kalimantan Timur, tidak lengkap rasanya bila tidak mencicipi ganja ruan. Ruan merupakan nama yang berasal dari nama ikan, yaitu ikan haruan yang biasa dikenal sebagai ikan gabus. Sedangkan ganja sendiri diambil dari nama bumbu khas makanan ini. Penyajiannya pun cukup sederhana. Biasanya, ikan akan dibakar atau digoreng hingga kering lalu ditaburi garam. Langkah selanjutnya, ikan yang telah masak akan ditaburi rempah-rempah yang khas dengan cita rasa pedas dan manis yang menggugah selera. Bagaimana pemirsa, tertarik dengan hidangan satu ini? Informasi tersebut sekaligus menutup berita di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Saya Rihana Geda Pratiwi pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.